Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah, oke teman-teman, di dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas soal beberapa metode budidaya lebah madu yang umum digunakan oleh teman-teman sahabat lebah kita dan sudah terbukti sukses ya teman-teman menggunakan metode budidaya ini. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Nah teman-teman, jadi langsung saja ke pembahasan saya kali ini, yaitu akan mengulas soal beberapa metode budidaya lebah madu yang paling umum digunakan oleh para pembudidaya lebah madu ya teman-teman. Nah oke, jadi yang pertama-tama untuk metode budidaya lebah madu yang jelas sudah terbukti sukses itu, yang pertama ada budidaya lebah madu menggunakan metode budidaya lebah mapan dengan vegetasi buatan teman-teman. Jadi untuk budidaya lebah madu mapan dengan vegetasi buatan ini paling umum digunakan untuk membudidayakan lebah madu jenis trigona ya teman-teman, atau jenis lebah trigona. Nah itu untuk budidaya dengan metode seperti ini sangat banyak sekali digunakan oleh para pembudidaya lebah teman-teman, terutama lebah trigona ya. Karena untuk metode ini dibilang sangatlah efisien dan meminimalisir modal atau meminimalisir lahan ya teman-teman, karena untuk budidaya lebah madu dengan teknik atau metode mapan dengan vegetasi buatan ini bisa memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan yang sempit. Jadi pembudidaya tidak membutuhkan lahan yang luas ya teman-teman. Jadi biasanya untuk peternak lebah atau pembudidaya lebah yang menggunakan metode budidaya mapan dengan vegetasi buatan seperti ini, langkah pertama yang akan mereka siapkan adalah vegetasi atau sumber makan untuk lebah teman-teman. Jadi sebelum mereka memulai budidaya lebah itu, para pembudidaya lebah madu ini akan menanam bunga sebanyak-banyaknya teman-teman di pekarangan-pekarangan rumah yang mau dijadikan tempat budidaya teman-teman. Jadi akan menanam vegetasi atau sumber pakan untuk lebah sebanyak-banyaknya dulu, baru nanti mereka akan memulai budidaya lebah madu dengan metode mapan dengan vegetasi buatan ya teman-teman. Jadi metode ini adalah metode budidaya lebah madu yang lumayan bagus dan jelas sudah banyak yang terbukti sukses ya teman-teman, karena budidaya lebah madu dengan metode seperti ini sangatlah simpel karena bisa memanfaatkan pekarangan atau lingkungan sekitar, dan tentu saja biaya atau modal yang kita keluarkan untuk budidaya lebah dengan metode seperti ini tidak banyak atau minim modal ya teman-teman. Nah oke, lanjut, ini kita ke metode yang kedua teman-teman, yaitu metode budidaya lebah madu mapan dan liar teman-teman. Jadi untuk metode budidaya lebah madu seperti ini adalah metode budidaya mapan tapi kita liarkan untuk lebah-lebah kita itu teman-teman. Jadi saya juga menggunakan metode ini teman-teman. Jadi saya menggunakan metode ini untuk membudidayakan lebah madu jenis Trigona itama dan lebah madu jenis apis cerana teman-teman. Jadi saya juga menggunakan metode ini ya. Jadi lebah saya ini saya liarkan di kebun atau di hutan, jadi tidak
menanam vegetasi buatan ya, seperti metode 1 tadi. Kalau metode 1 tadi menggunakan vegetasi buatan, atau kita harus menanam bunga-bungaan dulu sebelum kita mulai budidaya lebah madu. Tapi kalau menggunakan metode mapan dan liar ini, kita bisa memanfaatkan lingkungan atau alam sekitar. Jadi lebah-lebah kita itu kita letakkan di hutan atau di kebun-kebun yang memang di situ banyak tumbuhan atau banyak pepohonan yang menghasilkan sumber makan alami untuk lebah-lebah kita, teman-teman. Jadi untuk lebahnya itu kita biarkan hidup mandiri di alam atau di hutan, teman-teman. Seperti punya saya ini, saya membudidayakan lebah jenis apis cerana dan lebah Trigona hitama. Nah, itu saya liarkan di kebun ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini penampakannya untuk budidaya saya. Jadi untuk budidaya metode mapan dan liar ini sangatlah bagus ya, teman-teman, karena untuk modal juga tidak terlalu banyak dan lahan juga luas kan. Yang penting ada tempat untuk meletakkan lebah-lebah kita, teman-teman. Jadi sangatlah beruntung sekali untuk kalian semua, teman-teman sahabat lebah, yang memang tinggal atau berada di tempat-tempat yang memang di situ vegetasi atau alamnya itu masih bagus dan vegetasinya masih sangat banyak atau melimpah untuk budidaya lebah madu. Karena untuk menggunakan sistem metode ini sangatlah efisien ya, teman-teman, karena hasil madu yang akan kita hasilkan juga akan sangat melimpah dan tentunya berkualitas, karena memang di situ masih banyak vegetasi yang bagus untuk lebah madu. Nah, oke, ini kita lanjut. Yang ketiga adalah metode budidaya lebah madu sistem angon atau gembala. Nah, jadi untuk sistem angon atau gembala ini adalah metode budidaya lebah madu yang biasanya dilakukan oleh para pembudidaya lebah jenis Apis mellifera dan Apis cerana, teman-teman. Nah, untuk metode budidaya lebah madu sistem angon atau gembala ini biasanya dilakukan oleh peternak-peternak atau pembudidaya lebah madu yang sudah lumayan besar dengan modal yang lumayan besar pula, teman-teman. Karena untuk budidaya lebah madu sistem angon atau gembala ini tentu saja membutuhkan modal yang besar ya, karena posisi mereka itu berpindah-pindah atau mereka berpindah itu untuk mengejar vegetasi atau sumber nektar yang memang di situ sedang melimpah, teman-teman. Misalnya di musim bunga randu, nah itu mereka akan pindah ke tempat atau wilayah yang memang banyak bunga randu di situ, bunga kopi dan bunga karet dan lain-lain, teman-teman. Jadi mereka itu berpindah-pindah, terkadang 1 minggu saja mereka sudah pindah lagi. Nah, itu tentu saja membutuhkan biaya yang lumayan besar ya, karena untuk biaya angkut dan biaya sewa lahan dan lain-lain itu sangat membutuhkan modal yang banyak ya. Memang untuk hasil yang kita dapat dari budidaya sistem atau metode angon atau gembala ini hasilnya sangat banyak sekali, teman-teman, karena mereka sistemnya mengejar ya. Jadi di mana ada musim bunga tertentu, nah mereka akan meletakkan lebah-lebah mereka di sekitar vegetasi yang sedang melimpah tersebut, teman-teman. Jadi hasil madu dari budidaya lebah Apis mellifera ini tidak bisa diragukan lagi, sangat-sangat melimpah. Terkadang 1 minggu 10 hari itu sudah panen ya, teman-teman. Nah, untuk budidaya lebah madu sistem angon atau gembala ini bisa juga dilakukan untuk lebah jenis Apis cerana, teman-teman.
Jadi saya juga menggunakan metode angon untuk lebah habis cerana saya ini, karena di tempat saya ini ada 2 musim dalam 1 tahun itu, yaitu musim madu dan musim paceklik teman-teman. Jadi dalam waktu 1 tahun itu kalau di tempat saya untuk lebah habis cerana ini ada waktu-waktu atau musim-musim tertentu yang memang di alam sekitar di tempat saya itu kekurangan vegetasi, yaitu sekitar di bulan September sampai Januari, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa lebih. Nah itu ketika musim-musim paceklik seperti itu biasanya saya akan mengangon atau mengembalakan lebah-lebah habis cerana saya itu ke tempat yang memang di situ masih banyak vegetasinya teman-teman. Jadi dalam waktu 1 tahun itu saya cuman berpindah 1 kali, yaitu dari tempat saya ke tempat lain yang sedang bagus. Dan ketika di tempat saya itu vegetasinya mulai bagus, nah itu lebah-lebah saya mulai saya bawa pulang lagi ke tempat budidaya di sekitar rumah atau di kebun-kebun saya teman-teman. Nah itu sistem budidaya angon ya teman-teman, angon atau gembala yang bisa diupayakan untuk budidaya lebah jenis mellifera dan jenis apis cerana ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu beberapa metode budidaya lebah madu yang biasa atau umum digunakan oleh para pembudidaya lebah, dan jelas sudah terbukti sukses ya teman-teman, karena saya juga menggunakan metode-metode ini ya teman-teman. Jadi ini metode mana yang sekiranya kalian cocok dan akan kalian gunakan teman-teman. Nah silahkan kalian pilih metode-metode tadi menurut tempat dan keinginan kalian masing-masing ya teman-teman. Nah mungkin cukup di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari video saya ini memberikan manfaat yang baik kepada kita semua teman-teman. Oke, salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu.